Jadi di video ini gue bakal nyeritain pengalaman gue waktu pertama kali masuk SMP. Gue dulu masuk SMP swasta karena terpaksa. Soalnya gue dulu daftar di SMP negeri, nilai skor gue kurang, yaitu skor zonasi. Sekarang lo tahu sendiri kan kalau sekolah negeri rata-rata pakai sistem zonasi. Jadi pas gue daftar ke SMP swasta, gue denger riban gimana tetangga. Biasalah ya mama. Kalau anak teman ibu gue masih jadi gini. Ibu gue kan punya teman. Nah teman ibu gue itu punya anak. Nah anak itu yang gue maksud. Paham kan? Oke lanjut. Katanya anaknya masuk ke SMP negeri. Ibu gua kaget lah. Soalnya sama-sama satu RT, satu daerah, satu negara. Dia masuk tapi kok gua gak masuk. Langsung ibu gua pergi ke rumah temennya. Lalu, woi, buka pintunya. Nah gitu juga sih. Dia salam sambil ngetok pintunya. Lalu, rope A. Nah apa mbak? Anak masuk sekolah mana? Negeri mbak. Kok bisa? Anak gua gak bisa masuk negeri. Kok lu bisa? Lu nyogok ya? Kalau lu nyogok, gua panggilin geng gua biar lu dijelek-jelekin terus. Enggak mbak, jadi kemarin anakku itu dapat telepon dari gurunya. Katanya bisa masuk negeri karena kekurangan murid. Makanya anak gua bisa masuk negeri. Tapi lu gak nyogok kan? Sumpah mbak, gak bohong aku. Awas aja lu kalau bohong. Jadi gitu ceritanya. Tapi gak gitu juga sih. Pokoknya kayak gitulah. Nah setelah pulang dari rumah temennya, ibu gua langsung kayak kecewa kalau dilihat dari mukanya. Gue juga bingung. Kenapa sih sistem yang dulu penilaian diubah menjadi sistem zonasi gitu? Why gitu, why? Coba lu bayangin di tahun depan. Siapa tahu nanti sistem zonasi diubah jadi sistem e-sport gitu. Yang menang boleh masuk gitu kan sekolah negeri gitu. Yang menang boleh masuk sekolah negeri gitu. Kan gak tahu gua. Sekarang lihat kan di TV banyak demo. Orang tuanya gak terima jika anaknya sekolah swasta kalau cuma karena jarak. Mahal tapi masuknya swasta gitu. Kan tapi untungnya gue di sekolah swasta dapat ranking 1. Jadi lumayan lah. Tapi gue sih kecewa ya. Soalnya sekolah yang gue impiin gak tercapai. Tapi ya gimana dong, pasrah aja gue sih. Jadi gue sekolah swasta juga bareng temen SD gue, namanya Rehan. Sekolah gue ada 3 kelas yaitu 7A, 7B, dan 7C. Setelah kelas 8 dan 9 lainnya. Dia masuk kelas 7A, sedangkan gue 7C. Dan ketika masuk sekolah, kan belum dikasih baju, jadi harus pakai baju SD yang dulu. Dan hal kocaknya, kan gue dulu sekolah di sekolah yang sama. Maksudnya gini, ini SD gue namanya SD Macan Putih. Dan ini SMP gue, SMP Macan Putih. Dan gue dulu juga TK Macan Putih. Jadi SD dan SMP gua digabung, cuma TK-nya dipisah. Hahaha, dasar jomblo. Gua kan pas masuk SMP pakai baju SD. Pikirannya gua bocah SD, yang gua ngaku jadi anak SMP. Diusir dong gua. Lalu ada guru yang bela gua kalau gua itu SMP, bukan SD. Jangan diusir mbak, itu anak SMP. Cuma dia pakai baju SD Macan Putih. Makanya kayak bocah SD. Seketika semua ketawa dong, sumpah sih. Wah malu banget. Dan akhirnya gue pergi ke kantin sama teman gue. Besoknya semua murid disuruh bawa kardus sama tali. Kayaknya buat kartu identitas sih. Lalu disuruh tulis nama, alamat, jenis kelamin, ganteng atau jelek. Pokoknya yang begituan lah. Tapi ujung-ujungnya disuruh ngerjainnya di rumah. Kenjanya. Pas pengumpulan kartu identitas, punya gue paling kecil sumpah. Yang lain seukuran kardus minuman, gue seukuran kotak pensil. Malu banget sih. Tapi punya Rehan kecil juga. Tapi masih kecilan punya aku, soalnya punya Rehan lebih besar dari gue. Tapi tetap aja kecil sih. Dan akhirnya gue nemu 2 temen, namanya Jordan sama Maulana. Mereka berdua cowok. Dan akhirnya gue sama Rehan sepakat buat gengnya dibuat untuk ngegebukin murid lain. Enggak, bercanda. Si Maulana itu agresif banget. Waktu itu dia tanda tangan di kertas yang diberi sama anak-anak OSIS. Lalu gak sengaja gue coret. Dia langsung, cantik, apa kau ngajak berantem sini? Ayo maju kau. Lalu si Maulana ditenangin sama Jordan. Soalnya dia teman dekatnya Maulana. Lalu ada guru masuk kelas kita, namanya Pak Mahmud. Dia tuh cuek dan kayaknya guru killer deh. Dia masuk kelas tiba-tiba nyuruh muridnya buat kenalin dirinya masing-masing. Sama Pak Mahmud suruh hafalin nama teman satu kelas. Kalau enggak disuruh nyanyi ke depan. Dan dalam hati gue, ini guru apa keponakannya sih masih killer banget. Tapi untungnya pas giliran gue belnya bunyi. Kalian tahu kan tandanya apa? Ya, Anda benar sekali. Itu bel istirahat. Gue langsung ke kantin pesen makanan minuman soalnya gue lapar banget dari denger ocehan keponakannya singa. Maaf pak, jika bapak menonton video ini bukan maksud saya untuk menjelekkan anda, tapi ini fakta, woi fakta. Dan hari Sabtunya guru ngadain persami buat MPLS, tapi persaminya bakal gue ceritain di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sekian dari gue.